Saya masuk Islam karena Petrus melakukan doa selota atau sholat duhur. Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Simayani Acen. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan menanggapi apa yang menjadi pernyataan dari seorang mualaf, yang seorang nenek-nenek yang sudah berumur, yang sudah tua, tetapi sekarang dia kerjanya itu membahas tentang ayat-ayat Alkitab dan dia mencocok melogikan dengan keadaannya yang sekarang, bahwa dia itu mualaf karena dia membaca ayat di mana Petrus di sana sholat zuhur atau sholat pada siang hari. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Dalam Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-9, Petrus naik ke atas rumah untuk melakukan berdoa pada siang hari kira-kira pukul 12. Karena itu saya masuk Islam karena Petrus melakukan doa selota atau sholat duhur pada siang hari kira-kira pukul 12 siang tengah hari. Dan rata-rata itu pasukannya adalah orang-orang mualaf yang sudah menjadi orang yang beragama Islam karena hasil dari TikTok, yang akhirnya apa? Antipati, serang-serangan antar agama. Ini adalah merusak kerukunan antar umat beragama. Itu kesibukannya si Wafi. Akhirnya apa? Dengan debat-debat lintas antar agama itu, debat Kristen dengan Islam, debat Kristen, setiap malam kelompok-kelompoknya mendebatkan tentang agama, tidak mendebatkan tentang adab dan akhlakmu. Akhirnya apa? Lahirlah bibit-bibit radikal, lahirlah orang-orang yang rasis, yang ekstrim. Akhirnya lahirlah mereka orang-orang yang berkarakter. Ketika di luar keimanan dengan mereka, halalkan darahnya. Ketika tidak satu agama, halalkan darahnya. Ketika tidak sepaham dengan mereka, halalkan darahnya. Itulah hasil daripada kelompok-kelompok itu. Makanya gak heran kalau ada gereja di atas mau dibom, ini segala macam mau dibom. Akhirnya apa? Lahir kelompok-kelompok radikal. Karena apa? Yang dilakukan oleh Pak. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan nenek ini yang sudah berumur dan memang dikasih panggung di sana ya. Dan saya sudah upload video Gus Arya semalam bahwa memang yang sering buat ulah dan onar ini, yang sering merusak hubungan antar umat beragama ini adalah orang-orang yang sudah mualaf. Kenapa? Karena ketika mereka mualaf dan mereka membahas tentang ayat-ayat Alkitab dan menafsirkannya seenak jidat mereka. Nah teman-teman, oleh karena itu kita akan menanggapi apa yang disampaikan oleh nenek tua itu, bahwa dia mualaf karena Petrus sholat. Apakah Petrus sholat di Kisah Para Rasul 10 itu atau bagaimana? Dia tidak mengerti konteks, dia hanya melihat Petrus berdoa. Tetapi konteks secara keseluruhan dari Kisah Para Rasul 10 itu dia tidak mengerti, dia tidak paham. Nah, doa yang dilakukan oleh Petrus itu merupakan doa yang sudah biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi, yang dimana secara tradisi bahwa orang-orang Yahudi itu berdoa 3 kali sehari, pagi hari, siang hari, dan sore hari. Dan itu sudah jelas teman-teman ya, bahwa Petrus dalam konteks itu dia berdoa karena dia mendapat suatu penglihatan. Karena kalau kita melihat latar belakang ayat itu atau lihat konteks secara keseluruhan, di mana seorang yang bernama Cornelius di sana, dia seorang yang baik, dia seorang yang rajin berdoa, dia juga orang yang berbuat baik kepada orang-orang Yahudi.
dan dia beribadah biasanya di Yerusalem. Dan suatu hari di mana malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Kornelius, teman-teman ya. Dan kemudian dia mengatakan kepada Kornelius ini bahwa amal dan ibadahmu atau doa-doamu sudah sampai kepada Allah, kata malaikat itu kepada Kornelius. Dan malaikat itu menyuruh Kornelius untuk memanggil Petrus yang sedang berada di Yope, yang dimana Petrus tinggal di rumah penyama kulit yang disebut juga Simon. Nah, dan kemudian setelah Kornelius mendapat penglihatan itu, dan kemudian dia mengutus utusan 2 orang. Nah, utusan 2 orang kepada Petrus. Dan kemudian utusan Kornelius ini sampailah dekat Yope, yang dimana Petrus tinggal. Dan kemudian udah mulai siang hari, nanti kalau lihat ceritanya teman-teman di situ, udah mulai siang hari di mana orang sedang menyediakan makan pada siang hari, dan Petrus sudah mulai lapar. Dan kemudian Petrus karena sudah waktunya berdoa, dia juga berdoa teman-teman, karena sudah waktunya dia berdoa. Dan kemudian di dalam doanya dia mendapat suatu penglihatan di mana sehelai kain turun dari langit, dan kemudian di 4 kaki kain itu ada digantung binatang-binatang, segala jenis binatang maksudnya. Dan kemudian ada suara yang berseru kepada Petrus, dia berkata, ambillah dan sembelihlah itu. Dan suara itu berkali-kali datang kepada Petrus. Apa jawab Petrus dalam penglihatan itu? Dia berkata bahwa aku tidak pernah memakan sesuatu yang haram. Dan kemudian ada suara itu lagi dari langit menjawab bahwa apa yang sudah dihalalkan oleh Allah itu tidak boleh diharamkan manusia. Sebenarnya arti mimpi itu adalah bahwa Kornelius ini sekalipun dia bukan dari Israel, sekalipun dia merupakan orang asing, tetapi jangan seorang pun yang menganggap dia sebagai orang kafir atau orang najis. Nah, jadi itu makna dari binatang yang haram atau tidak haram itu, yang dimana Petrus berkata, aku tidak pernah memakan sesuatu yang haram. Dan kata Tuhan, apa yang dihalalkan oleh Allah tidak boleh diharamkan oleh manusia. Dan kemudian utusan Kornelius ini sampailah kepada rumah Simon ini, yang dimana Petrus tinggal. Dan sampailah mereka, Petrus di sana sedang berdiri. Dan malaikat Tuhan berkata bahwa ada 2 orang yang mencari kamu. Dia berkata kepada Petrus pada saat itu. Dan kemudian Petrus sampai ke depan pintu rumah itu, dia melihat ada 2 orang. Dan turun dia, dan dia berkata atau dia bertanya, siapakah yang kalian cari? Dan mereka berkata bahwa kami mencari Petrus yang tinggal di rumah Simon penyama kulit. Nah, jadi Petrus berkata bahwa akulah yang kalian cari. Dan mereka menjelaskan bahwa Tuan kami yang bernama Kornelius mengutus kami untuk memanggil kamu. Dan kemudian Petrus memenuhi panggilan Kornelius itu. Nah, sedang menunggu kedatangan Petrus, Kornelius memanggil keluarganya, memanggil handai tolannya, di mana mereka berkumpul di rumah Kornelius untuk menantikan Petrus. Dan kemudian Petrus datang ke rumah Kornelius bersama utusan tadi. Nah, setelah itu Petrus bertanya kepada Kornelius, apa tujuan Tuhan memanggil aku di sini? Dan dia berkata bahwa di suatu hari malaikat Tuhan menampakkan diri kepada saya dan mengatakan bahwa doa saya, amal saya sudah diterima oleh Allah, dan suruhlah orang untuk memanggil Petrus. Itulah sebabnya aku memanggil kamu datang ke sini, kata Kornelius. Dan Kornelius itu meminta Petrus untuk menceritakan apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada Petrus. Nah, jadi Petrus mengatakan bahwa sebenarnya orang Yahudi dengan orang non-Yahudi itu tidak sembarangan masuk ke rumah orang non-Yahudi. Orang Yahudi tidak sembarangan masuk ke rumah orang non-Yahudi, karena itu sesuatu yang dilarang. Nah,
Tetapi karena Tuhan mengatakan bahwa tidak boleh kita menganggap seorang pun kafir atau najis. Itulah sebabnya Petrus tidak berkeberatan untuk datang ke rumah Kornelius. Nah, kemudian Kornelius meminta supaya Petrus menjelaskan apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui Petrus ini. Kemudian Petrus menceritakan tentang Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus dosa manusia. Itulah yang diceritakan Petrus kepada Kornelius ini. Nah, setelah Petrus menceritakan Yesus Kristus penebus dosa itu, kemudian Kornelius menjadi percaya, seisi keluarganya, handai tolannya tadi yang sudah berkumpul, itu semua percaya dan dipenuhi mereka dengan Roh Allah dan mereka dibaptis semua. Nah, jadi teman-teman, ibu ini dia tidak mengerti konteks itu. Dia tidak membahas bahwa Petrus menceritakan Yesus penebus dosa kepada Kornelius. Nah, bukan hanya sholatnya pada siang hari. Nah, apalagi itu bukan sholat. Itu memang tradisi orang Yahudi untuk berdoa 3 kali sehari. Dan tujuannya ada. Kenapa Petrus berdoa siang hari? Karena dia mendapat penglihatan itu. Dan kemudian dia datang ke rumah Kornelius untuk menceritakan Yesus Kristus sang penebus dosa. Nah, kemudian Kornelius, seisi keluarganya, handai tolannya semua percaya dan memberi diri untuk dibaptis. Itulah konteks keseluruhan pasal 10 itu, teman-teman. Bisa nanti baca di rumah. Dan jelas Petrus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus telah mati, Yesus menderita, Yesus disalib. Bahkan pada hari yang ketiga dia bangkit kembali. Itu dipercayai oleh Kornelius. Itulah sebabnya mereka tidak keberatan memberi diri dibaptis semua. Karena mereka sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Jadi jelas teman-teman ya, bahwa itu bukan sholat. Nah, memang para mualaf ini selalu buat onar, buat ulah. Mereka menafsirkan ayat-ayat Alkitab seenak perutnya saja. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.